Selamat siang, ketemu lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari Minggu kemarin, kalau saudara mengikuti ibadah online, di mana Bapak Gembala kita menyampaikan satu topik yang diambil dari Injil Yohanes. Saudaraku, ada satu hal yang saya merenungkan pada waktu firman itu disampaikan adalah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, biarlah mereka dikuduskan oleh kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Hari-hari ini saya mengalami satu pergumulan yang menurut saya menjadikan saya ini rasanya tertekan begitu ya. Karena melihat situasi sekarang dan kebenaran yang selama ini kita dengar kadang-kadang memang tidak sejalan, saudaraku ya. Dan itu yang membuat saya terus merenungkan, Tuhan, saya benar-benar merindukan di mana hari-hari ini umat-Mu boleh mengalami namanya dikuduskan oleh kebenaran. Dan siang hari ini saya akan bagikan suatu kebenaran yang ini seringkali kita dengar, tapi saya pengen terus mengulang supaya saudara dan saya benar-benar menangkap bahwa situasi yang kita hadapi sekarang ini pernah juga dihadapi oleh 12 pengintai ya. Tapi yang 10 akhirnya mereka menerima hukuman, tapi yang 2 akhirnya mereka menerima berkat Tuhan. Kita buka di dalam surat Korintus yang pasal 1 Korintus 1 pasal 10. Saya akan bacakan di sana. Paulus menulis demikian. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua, perhatikan kata-kata ini, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Perhatikan 2 kata ini. Dari satu batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kita berhenti di sini. Dan kalau membaca komplit dari apa yang ditulis Rasul Paulus ini, ada 2 hal yang benar-benar harus menjadi perenungan bagi kita. Dikatakan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dicatat oleh Alkitab, disuruh hitung oleh Tuhan yang umurnya 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Dan jumlahnya sungguh-sungguh besar pada waktu itu, dicatat oleh Alkitab jumlahnya 603.550 orang. Ini jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Dan Alkitab mencatat dari sekian ratus ribu orang itu yang akhirnya masuk tanah perjanjian hanya 2 orang. Jadi ini contoh yang sangat-sangat ekstrim. Menurut saya waktu saya merenungkan ini sangat-sangat ekstrim. Kok bisa ya Tuhan? Lah jawabannya kok bisa ini yang akan menjadi perenungan kita. Ya. Saya sekali lagi rindu bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar firman ini masuk di dalam hati dan pikiran kita, menjadi perenungan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi selanjutnya di masa-masa seperti ini ke depan, saudaraku ya. Jadi saya mau mengulang ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan di sini mereka semua. Jadi mereka semua yang keluar dari tanah Mesir itu mereka makan makanan rohani yang sama.
Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama juga, saudaraku. Jadi apa yang diterima oleh 603.548 ya, berarti dengan 2 orang Kaleb dan Yosua itu semua sama. Makan yang sama, minum yang sama, ya. Tapi 603.548 mengalami hal yang tidak sama dengan Kaleb dan Yosua. Ini yang jadi perenungan kita. Saya coba merenungkan perjalanan yang luar biasa. Bangsa ini keluar dari tanah Mesir yang harusnya 2 minggu saja sudah masuk tanah Kanaan. Tapi karena apa ya? Tidak tahu, saya tidak bisa mengerti kenapa bangsa ini kok tidak bisa melihat Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Meskipun mereka dikatakan makan yang sama, minum yang sama. Ini loh saudara, saya jadi merenungkan kok bisa ya Tuhan. Ya. Ini benar-benar jadi perenungan saudara. Mereka benar-benar di padang gurun bersama-sama dengan namanya Kaleb dan Yosua. Itu putar-putar selama 40 tahun. Mereka itu mengalami hal yang sama semuanya. Bukannya Kaleb dan Yosua itu mengalami hal yang istimewa, ya enggak, sama semuanya. Tapi yang membedakan, kalau saya merenungkan cerita ini saudaraku ya, kisah yang ditulis di dalam Alkitab adalah Joshua dan Kaleb ini kalau saudara membaca dengan teliti di dalam Alkitab, yang menonjol satu, Joshua itu suka melekat erat dengan namanya Musa. Dan Musa ini adalah orang yang sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dia akrab dengan Tuhan. Sampai Alkitab mencatat Musa ini berhadapan muka dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Dan Yosua ini nempel erat dengan Musa. Dan saya percaya transfer spirit pasti terjadi. Dan Alkitab memang mencatat Yosua pun suka bergaul dengan Tuhan. Kalau Kaleb di dalam Yosua 14 dicatat dengan jelas, Kaleb ini benar-benar percaya omongan Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Selama 45 tahun, bayangin saudara. Ya. Nah, 2 karakter ini atau 2 ini contoh rohani, 2 sifat ini harus ada di dalam diri saudara dan saya hari-hari ini. Satu, suka menempel kepada Tuhan. Yang kedua, saudara mesti akrab dengan namanya firman Tuhan. Kalau dua sifat ini ada dalam hidup kita, maka meskipun situasinya sama yang kita hadapi, contohnya di bangsa Indonesia hari-hari ini, masa-masa pandemi, saudara akan tetap melihat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami Yosua dan Kaleb di padang gurun sama dengan 3.548 orang ini sama. Mereka melihat mana turun, mereka melihat burung puyuh datang, mereka melihat air mengalir, mereka melihat tiang awan, mereka melihat tiang api. Tapi yang membedakannya adalah mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang ya itu harusnya Tuhan seperti itu. Tapi lain sikap hati Yosua dan Kaleb. Dia benar-benar melihat itu sesuatu yang menarik hati mereka. Ini yang aku harus ada dalam hidupku. Nah, hari-hari ini saudaraku, dalam masa-masa pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan, dan hari-hari ini malah semakin hari kalau kita mendengarkan beritanya semakin gak karu-karuan.
Si A ngomong gini, si B ngomong gini, macam-macam. Dan kalau saudara dan saya terus memperhatikan seperti ini, hati-hati saudaraku. Ya. Iman kita nanti bisa runtuh saudara. Ya. Dan ini akan diuji nanti. Kita itu melekat dengan Tuhan, kita itu benar-benar hidup di dalam kebenaran atau tidak. Nanti kita akan diuji semuanya saudaraku. Dan ini contoh yang ekstrem, yang gugur begitu banyak saudara. Ibrani pasal 2 ayat pertama. Saya akan bacakan saudaraku. Karena itu harus dikatakan oleh firman Tuhan, lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus saudaraku. Ternyata apa yang kita dengar itu akan menjadi bencana di dalam hidup kita saudara. Atau itu bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ini hari-hari ini saya mendorong buat kita semua supaya kita harus lebih teliti lagi mendengar apa yang selama ini sudah kita dengar. Tentunya kebenaran saudaraku. Seperti minggu lalu disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Biarlah mereka, ini doa Tuhan Yesus, biarlah mereka dikuduskan oleh kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Saya benar-benar mendorong hari-hari ini supaya hidup kita ini benar-benar bersekutu dengan firman Tuhan. Ibrani ini menulis dengan jelas supaya kita harus memperhatikan lebih teliti lagi. Artinya kita benar-benar menyediakan waktu, merenungkan firman, belajar firman, supaya iman itu timbul di dalam kehidupan kita dan kita tidak dibawa arus zaman ini. Dan saya memperhatikan arus zaman sekarang ini yang paling kuat adalah arus ketakutan. Berita-berita yang selama ini kita dengar itu banyak membuat orang panik dan takut saudaraku. Ya, COVID ada enggak? Ada, saya percaya itu ada. Ya. Tapi sekali lagi kalau kita sudah benar-benar menjalankan prokes yang ada, percayalah selebihnya perlindungan itu dari Tuhan. Karena sekali lagi banyak sekali kesaksian bahwa yang prokes pun mati kena COVID juga ada. Ya. Bahkan yang keluarganya kena COVID tapi dia sendiri tetap percaya Tuhan, dia juga tidak kena. Itu juga ada. Jadi ini memang menurut saya bukan masalah COVID-nya, tapi bagaimana sikap hati kita merespon apa yang ada ini saudaraku. Ya. Kaleb dan Yosua kalau kita kembali itu, respon hati mereka itu benar. Masalahnya sama loh saudara. 12 pengintai waktu diutus mereka melihat hal yang sama. Raksasa ya ada raksasa. Bukan tidak ada. Masalahnya besar iya ada, bukan tidak ada masalah ada. Tapi respon mereka ini sikap hatinya benar. Raksasa oh iya ada, tapi raksasa itu dibanding Allahnya tidak ada apa-apanya saudaraku. Ya. Ini yang harus kita gali. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan cara menggali untuk kita mengenali Tuhan dengan luar biasa. Contohlah Kaleb dan Yosua ini. Bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan percaya bahwa kebenaran itu dahsyat luar biasa. Ya. Saya ulang lagi Ibrani pasal 2 ayat 1 ini.
Ya. Hari-hari ini canangkan, tetapkan dalam hati saudara dan saya, kita harus lebih teliti lagi mendengar apa yang sudah kita dengar selama ini. Supaya apa? Supaya kita tidak dibawa arus, saudaraku. Jadi hari-hari ini yang terus menjadi pergumulan saya, doa saya, Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar punya sikap hati yang benar seperti Kaleb dan Yosua di dalam menghadapi masalah yang tidak kita ketahui. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman kebenaran-Mu siang hari ini, Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami benar-benar mengerti akan isi hati Tuhan lewat kebenaran yang kami dengar siang hari ini. Tolong kami Roh Kudus, urapi kami semua supaya telinga rohani kami, hati kami terbuka dan kami benar-benar mau belajar seperti Yosua dan Kaleb, di mana mereka merespon dengan hati yang benar ketika masalah besar ada di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.